Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Menurut Yesus, yang harus diwaspadai adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sebab kalau aku yang datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Di mana tertulis cuma? Matius 24 nomor 27. Tapi kan Paulus itu dia mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Apa yang benar diajarkan dari Paulus itu? Apa yang benar? Apanya yang benar? Apanya yang benar? Ya memang kamu harus bilang tidak benar kalau kamu bilang benar. Sekarang standarnya Yesus, jangan standarnya saya. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, sabar saudara. Sabar. Jangan terlalu banyak makan coto. Menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dua-duanya. Nenekmu kiper. Di mana ku sendapa itu dua-duanya? Yesus mengatakan, Ya kan memang dirinya utusan dan dia juga Tuhan. di mana kau dapatkan ilmu Yesus itu Tuhan? Yang utusan itu anak Maria, yang Tuhan itu yang datang kepada Paulus. Dua oknum yang berbeda. Apa bilang? Loh, iblis datang kepada Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau Tuhankan aku, kalau kau sembah aku, maka segala kuasa dunia akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang engkau hendaki. Itu kata iblis. Iblis mencoba dia menjebak Yesus itu. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang mau disembah? Siapa yang mau dituhankan? Yesus atau iblis? Kok iblis yang dituhankan? Saya ulang lagi, siapa yang mau disembah? Iblis atau Yesus? Nangis. Kok aneh? Ayolah, jangan sombong terhadap kebenaran. Saudara, pasti Yesus lah, masa iblis? Di mana Yesus mau disembah? Di mana? Tunjukkan ke saya. Yang itu yang dibilang Pak, yang suka minta-minta disembah itu cuma iblis. Kalau Tuhan tidak pernah minta-minta disembah. Lah. Pertanyaan saya apa? Saya katakan, dengarkan saya saudaraku, dengar. Saya katakan kepada saudara, dengar. Saya katakan kepada saudara. Menurut Yesus, manusia bisa memperoleh hidup kekal. Dengan cara apa? Mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban saudara? Mengenal dirinya utusan dan mengenal dirinya Tuhan. Nah itu kutanya samamu. Kalau begitu, Yesus minta disembah dong. Kalau dia harus dikenal sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu berarti harus disembah. Tuhan itu pasti meminta untuk disembah, itu pasti. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan, berarti Yesus ingin disembah, betul? Di mana Yesus minta disembah? Enggak ada. Tidak ada, tapi di mana Yesus minta tidak disembah? Lah, Yesus nomor 17, Yohanes 17. Iya, di mana dia minta tidak disembah? Kenalilah Tuhanmu. Kenali Tuhanmu sebagai untuk disembah. Saudara, bom juga tidak pernah melarang disembah. Paham? Bukan berarti bom tidak pernah melarang dirinya. Bukan berarti bom melarang dirinya untuk disembah, berarti dia itu Tuhan. Yesusnya mengajarkan pada saat dicobai, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, hanya kepada dia saja engkau menyembah. Yesus mempraktekkan dirinya untuk menyembah. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Yesus aja menyembah. Kalau di Al-Quran itu Bang, emang ada perintah sembahlah Allah. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20. Sabar dulu saudara, sabar dulu. Yohanes 20, Yesus mengajarkan kepada Maria.
Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Juma, kamu tanya nih Juma. Ya, tadi Juma bilang yang bertemu dengan Paulus itu adalah Kristus. Iblis. Ya, betul. Dasar Bang Juma apa ya? Kata Yesus satu. Bagus pertanyaanmu. Dalam Yohanes 16 nomor 7. Baca dalil, Bung. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, menurut Yesus siapa? Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Roh kebenaran ya, roh kebenaran. Itu Yesus yang datang yang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, kan terjawab. Suma nggak bisa Jangan selalu membedakan, menuduh saya. menampakkan Jangan selalu menuduh Suma. Jangan selalu menuduh Suma. Menampakkan diri dengan kedatangan Yesus itu beda. Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada Ada yang salah dari Bang Juma Itu pemahamannya ya. tafsiran saudara Kristin. Karena Anda Yang pengikut dikatakan Kristus kan yang ada di padang gurun. Bang Juma. Iya Mesias saudara, palsu. dengarkan saya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Mesias palsu dikatakan. Sabar. Jadi Yohanes Mesias itu kan orang, merujuk kepada orang yang diurapi. Sementara Paulus yang ketemu dengan Paulus itu kan dalam bentuk roh, dia bentuk cahaya. Jadi berbeda itu Bang Juma. Iya, menampakkan diri beda dengan kedatangan Beda. kedua kali. Mesias kan orang yang diurapi gitu loh. orang yang diurapi. Nah, Jadi yang datang kepada Paulus Kristus atau bukan? Bukan Mesias. Yang menampakkan diri. Yesus dalam Paulus sendiri Jangan mengatakan berbeda. bertemu dengan Kristus. Gimana ceritanya orang ini? Berbeda Bang Juma. Kan yang dikatakan di Matius 28 tadi, 24 tadi ya yang Bang Juma. Kan Mesias dikatakan. Artinya orang yang diurapi, artinya tidak ada lagi selain Yesus yang datang dalam bentuk Mesias, dikatakan Mesias. Nah, sementara si Paulus ketemu dengan cahaya. Itu bukan Menurut yang Kristus. mengaku Kristus. Ya Itu bukan Kristus, Mesias. Yesus. Roh Tapi bukan dalam Kristus, bentuk. ya. Dia bukan Mesias lagi disebut di sana. Berbentuk cahaya. Roh Kristus ya. Roh Kristus ya. Satu. Maju lebih Itu dulu. bukan orang. Jadi supaya dipahami, kedatangan Yesus yang kedua pun Parah. dia dalam bentuk tubuh kemuliaan. Aduh, parah. Ayolah teman-teman, kita berdiskusi pakai Bukan akal parah sehat. Bang Juma. Bang Juma yang salah tafsir, gitu loh. Gagal Bang Juma paham salah ya, tafsir. gagal paham. Gagal Menurut paham. Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maka setelah dia pergi, yang datang siapa? Coba Bang Juma baca ya, Yohanes 14 ayat 23. Alamak. Enggak, Alamak. karena Yesus pun akan datang dan diam di dalam tubuh manusia. Datang Ya. dan diam dalam tubuh manusia. Pada saat kau ingat dia, pada saat murid-muridnya mengingatnya, Yesus akan datang. Tapi bukan datang dalam bentuk cahaya dan suara. Oh, tidak dibatasi dia Bang Juma, tidak dibatasi. Dia roh kebenaran itu bisa menjurus Geser sedikit. Aku mau duduk di sampingmu. Aku adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Bukan, gini Bang Juma. Saudara, Yesus Lalu mengatakan. Yohanes 14 ayat 26 juga dikatakan Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus loh Bang Juma. Ya, sekarang yang datang Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus itu adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Baca Yohanes 14 ayat 26. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Baca nomor 16-nya. Tapi Yesus, itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku gitu loh.
Artinya Yesus itu bisa Roh Kudus, bisa Roh kebenaran gitu ya. Saudara, Ada boleh enggak? dalilnya, saya tidak hanya banyak congol. Ada dalilnya Yohanes 14 ayat 26. Coba baca nomor 16-nya. Coba baca nomor 16-nya, saudara maju. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai Itu kamu Yesus. selama-lamanya. Itu Yesus. Yaitu Roh kebenaran dunia. Nah, itu Yesus. Itu Yesus. Baca dulu semua konteksnya Bang Juma. Aku akan minta kepada Bapa agar dia mengutus Yesus yang lain, gitu maksudnya. Konteksnya baca dulu semua. Alah, konteks pula. Harus dibaca Bang Juma supaya Bang Juma. Sekarang apa yang Anda pahami di Yohanes 14:16 itu? Yang datang setelah Yesus atau bukan? Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus Nomor 16-nya dulu. diutus. Ya itu satu perikop itu Bang Juma. Satu perikop. Yesus Sisanya menjanjikan penghibur. Yohanes 14 nomor 16 itu seorang penolong lain, kucu. Satu perikop itu Bang Juma. Tidak peduli mau satu kontainer, mau satu Oh, nggak mikroskop, bisa. saya nggak peduli. Itu di sana lah letak. Yesusnya minta, Yesus minta penolong lain atau dirinya sendiri? Di sana lah kegagalanmu Juma. Saya Gagal atau kamu di ente yang situ. gagal. Sekarang dia minta Kamu yang penolong gagal lain. Juma. Kamu yang gagal. Makanya baca itu semua perikopnya itu. Ternyata roh penghibur atau penolong itu yang diutus itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kampret. Bahlul. Makanya kurangi makan asu. Pakai ini dong. Yesus Ya, berkata, jadi Bang aku Suma, akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti bukan kalau yang dirinya. bukan Kalau dirinya. yang dimaksud dirinya, saudara, kalau yang datang itu Yesus kembali, ngapain dia harus pergi? Habis itu dia datang lagi, terus ngapain dia harus minta? Harusnya Yesus mengatakan, agar Bapa mengutusku kembali. Ini penolong lain. Itulah bukti bahwa ketika ada yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, itu bukan Yesus, karena yang datang setelah Yesus itu roh kebenaran, bukan Yesus. Kalau Yesus yang datang, kalau roh yang benar yang datang kepada Paulus di padang gurun, harusnya dia mengatakan, siapakah engkau? Orang itu Paulus akan berkata, makhluk itu akan berkata, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru betul. Faktanya dia mengaku Yesus, akulah Yesus. Loh, kan Yesus minta penolong lain, kok Yesus yang datang? Ayolah teman-teman. Iya, tapi kan Diskusilah, Pak. Yesus kan berkali-kali ketemu Yesus menampakkan diri, ya, bukan hanya Paulus. Justru Ibu itulah Yesus yang harus juga. diwaspadai. Dan yang datang kepada Paulus ini kan, kalaupun Yesus menampakkan bukan dalam bentuk tubuh, tapi suaranya yang keluar dari dia. Ya Allah ya Karim. Suara, dikatakan suara Yesus. Aduh. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Kalian itulah ini Mesias mau palsu. membodoh-bodohi orang Islam. Karena di situ Dengan pola itu nggak bisa kalian membodohi kami, nggak bisa. Mesias palsu. Kalian mana ada hanya data menipu diri mengatakan kalian. itu Mesias palsu yang ketemu si Paulus? Tidak ada datanya. Jangan-jangan kita ngarang juga. Kalau memang disebut Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa Pak perkataan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Hah? Jangan percaya. Jangan percaya. Dong pala, saya ngajak Anda itu sehat waras. Kalian tidak akan pernah berhasil menipu kami, nggak bisa. enggak. Ini kitab kami bukan untuk kalian juga. Kalian baca ini, malah Anda jadi pintar karena baca Alkitab. Diajarkan kemudian untuk menipu kami. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu iblis untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu buktinya. Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, sebagai saudaranya iblis yang datang kepada Paulus, Anda mengatakan percaya dong, percaya dong, percaya dong. Itu kan bukan kedatangan yang kedua, itu hanya penampakan berupa percaya dong, percaya dong. Kalian sedang membantu iblis untuk menyesatkan manusia, paham?
dari semua ajaran Paulus, dia tidak bertentangan dengan menceritakan tentang Yesus yang lahir, mati dan bangkit. Memang jelas banyak saksinya Yesus lahir, mati dan bangkit. Kalau dia mengajarkan Yesus tidak mati dan bangkit, itu yang ajaran palsu. Paulus dari tulisannya dia menjelaskan makna Yesus mati dan maknanya Yesus bangkit bagi orang. Oke, sekarang begini, saudara. Bangkit dari kematian itu tanda untuk angkatan jahat atau untuk orang benar? Menurut Yesus, kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menang bangkit dari kubur. Artinya kan Paulus menjelaskan waktu baptisan ya, ketika kita diselamkan itu tandanya kita mematikan dosa-dosa kita. Ya. Ketika kita keluar dari air itu artinya dari Paulus ya, kita bangkit di dalam Kristus ya, sebagai tanda pertobatan. Saya ulang lagi, saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, itu tanda apa? Ketika Yesus mengatakan tanda Yunus. Ini David lebih pintar. Tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Bangkit hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menerima itu? Siapa yang menerima kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa? Itu kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia katakan tanda untuk mereka, karena mereka meminta tanda apa menunjukkan bahwa dia memang benar-benar adalah utusan Tuhan. Tapi dia hanya memberitahukan hanya tanda Yunus. Ya, mereka menyaksikan memang Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sebelum dia bangkit, para ahli Taurat membayar prajurit untuk menjaga kubur supaya tidak terbukti kalau dia akan bangkit. Tapi ternyata Yesus bangkit. Ada malaikat yang menggulingkan batu kubur. Nah, itu mereka itu tanda untuk siapa? Ya, untuk mereka yang tidak percaya tentang kematian bangkit Yesus. Iya. Coba kita baca perikopnya. Itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, orang Farisi. Silakan. Nah, terus tanda hanya mereka kan minta tanda. Ya, hanya itu yang mereka saksikan bahwa Yesus memakan, mati dan bangkit. Itu tanda. Itu kan terjadi. Itu tanda untuk menyangkal kebangkitan, mereka membayar prajurit-prajurit untuk menjaga kubur. Nah, ternyata malaikat datang menggulingkan dan mereka semua pingsan, 5 penjaga-penjaga. Nah, jadi memang ternyata Yesus bangkit. Hanya itu yang untuk mereka saksikan. Tanda itu diberikan kepada angkatan jahat, betul? Ya, memang mereka angkatan jahat yang Yesus berhadapan. Apakah tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar? Lah, kita yang percaya tentang nubuat-nubuat Yesus yang mati bangkit sebagai domba yang tersembelih dinubuatkan, ya kalau itu terjadi berarti memang untuk orang benar. Ya, kita dibenarkan. Itu tanda untuk astagfirullahaladzim. Itu tanda untuk orang benar atau tanda untuk angkatan jahat? Orang jahat. Orang jahat. Iya. Nah, berarti yang menerima ketika kita menerima Yesus ya sebagai juru selamat melalui yang bangkit hari ketiga, berarti kita dibenarkan oleh. Berarti kita termasuk angkatan jahat atau angkatan benar? Kita jadi benar oleh karena bukti bahwa memang benar Yesus mati dan bangkit. Kita dibenarkan di hadapannya. Kita memang penjahat, kita semua orang berdosa. Sama seperti ahli itu orang Farisi. Sebelumnya kita orang sakit tidak percaya. Udah, Anda turun, Anda ke gereja colok pantat. Bahlun. Angkatan jahat itu, syukran. Angkatan jahat itu diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Angkatan yang benar dikasih nggak tanda itu? Tidak. Apa buktinya? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 Anda baca.
Ngeyel, ya Anda ngeyel. Jadi ya sesuai dengan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka akan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhannya, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Dalil pun dibantah. Angkatan jahat minta suatu tanda, diberikan tanda. Kalau yang percaya berarti dia termasuk angkatan apa? Ya angkatan jahat lah. Memang kalian ini bahasa Cinanya dompala. Oke, silakan. Oten dompla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi dan Pak Desugi. Bang Ardi monitor, Pak Desugi monitor. Assalamualaikum. Oke, gelombang kedua ya. Ya, teman-teman noten yang tidak domplak ya, yang tidak monitor. Assalamualaikum Guru Nazuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu ya. Mana ini Bang Fandi kan udah punya peliharaan. Saya nggak tahu ini ada Anton Riza dari tadi typing. Ya, Bang Goldian, gelombang kedua. Ini ujian paket C gelombang kedua. Paket C. Naikkan gelombang. Teman-teman, jangan lupa yang di bawah tap-tap layarnya yang kenceng ya. Habis ini 1M, semoga kita dapat oten yang tidak domplak lagi. Diskusi secara hikmat gunain data. Oke, selamat malam oten Anton Riza, silakan. Ya sabar dulu Bang Anton ya, kita naikkan 3 lagi teman Kristen karena kita main. Cukup saya saja kelihatannya. Waduh, ini yang sudah disuruh. Oke. Orang sombong begini yang tidak disuruh Bang Zuma ini Bang. Silakan. Nama agama Islam baik-baik, nama Kristen pun baik-baik, tidak ada nama Oten dan sebagainya. Oke, silakan. Duh, serah gua Bang, emang Oten kok. Oke, kita buktikan siapa yang Oten. Oke. Oke, Bang Juma Ya, saudara bahwa Anton, ya. Paulus adalah penyesat. Oke. Saya tidak katakan itu, saudara. Oke. Penyesat setelah Yesus datang itu siapa? Itu yang sedang kita kaji gitu loh. Oke. Tolak ukurnya tentu Yesus, bukan yang datang kepada murid Yesus pada saat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Oke, saat saya menjelaskan sebuah ayat Alkitab bukan berdasarkan pengertian saya sendiri, begitu juga dengan agama Islam pun sama. Oke, sekarang saya tanya, Paulus dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dia disebut sebagai rasul. Dia tidak pernah disebutkan